pada prinsipnya Satgas Penanganan COVID-19 sangat mendukung kebijakan dan keputusan bersama 4 menteri dalam membuat ketentuan baru sistem belajar dalam masa pandemi ini. Memang harus kita akui tidak mudah untuk mendapatkan sebuah program yang ideal dalam kegiatan belajar mengajar. Di banyak tempat masih terdapat daerah-daerah yang sulit sekali sinyal untuk menyelenggarakan kegiatan belajar online. Sehingga keputusan untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan sebelumnya sangat kami dukung. Dan juga evaluasi dari implementasi 2 surat keputusan bersama sebelumnya juga memadai masukan dari pemerintah daerah, termasuk dari orang tua murid dan juga para murid. Saya yakin masukan-masukan ini sudah sangat banyak sekali dan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan para menteri lainnya tentunya sudah mendapatkan suatu kesimpulan yang lebih baik dalam mengambil kebijakan. Oleh karenanya, ke depan pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kondisi daerahnya perlu mengambil peran lebih dan kewenangan penuh untuk menentukan model pembelajaran yang dinilai paling sesuai dan selaras dengan kebijakan sektor lainnya. Jadi kita ketahui selama ini kebijakan untuk menentukan dimulainya sekolah tatap muka itu berdasarkan peta zonasi yang diterbitkan oleh Satgas Covid setiap minggunya. Namun dari data yang tadi disampaikan oleh Bapak Mendikbud, masih adanya daerah dengan zonasi hijau dan juga kuning yang belum sepenuhnya menyelenggarakan sekolah tatap muka, walaupun sudah diizinkan. Dan persentasenya juga relatif cukup besar. Sedangkan daerah dengan zonasi risiko tinggi, yaitu zona merah, dan risiko sedang zona orange, ada juga yang menyelenggarakan sekolah tatap muka, walaupun persentasenya kecil, walaupun belum ada izin. Oleh karenanya, kebijakan untuk menyerahkan kegiatan pembelajaran tatap muka kepada pemerintah daerah menurut saya adalah salah satu langkah yang sangat bijaksana. Situasi yang ada di daerah memang harus kita akui adalah lebih dipahami dan lebih dimengerti oleh para pimpinan di daerah. Pembelajaran tatap muka tidak harus serentak se-kabupaten kota, tapi bisa bertahap di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dengan tetap menekankan pada penekanan laju penyebaran virus COVID dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Mendikbud. Namun karena ancaman penyebaran COVID ini masih terjadi, diharapkan pemerintah daerah untuk mempertimbangkannya secara matang sebelum memberikan izin pembelajaran tatap muka dan memperhatikan mekanisme pemberian izin dan daftar periksa yang telah ditentukan pemerintah pusat melalui SKB ini. Kami juga mengharapkan sebelum kegiatan ini dimulai, semua pihak harus bisa memahami betul SOP yang telah dibuat oleh Mendikbud, baik itu para pejabat di tingkat provinsi, kabupaten kota, para kepala dinas, dan juga orang tua harus mendapatkan informasi yang utuh. Termasuk juga menurut saya perlu dilakukannya simulasi-simulasi sebelum kegiatan ini dimulai. Termasuk juga besar harapan saya, seluruh kepala daerah bisa menyelenggarakan penataran. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 bulan lebih, dan diharapkan penataran ini untuk bisa menjadi bagian dari simulasi agar semua aturan yang ada itu diketahui untuk dilakukan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Mudah-mudahan kerjasama para menteri dan juga pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota, serta pejabat terkait didukung oleh orang tua dan pemerhati pendidikan, kiranya program ini bisa berjalan lebih baik. Manakala terdapat perkembangan yang menjurus kepada risiko keamanan, terutama menyangkut masalah kesehatan, keamanan dan keselamatan para murid dan juga guru, mohon tersebut bisa dilakukan pemberhentian sementara sampai dengan situasi menjadi lebih baik lagi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.